Halo, jumpa lagi di channel Five Fun Chemistry. Di sini saya mau bahas soal-soal asesmen ketiga materi kesetimbangan kimia. Ada asesmen 1 dan asesmen 2 yang sudah saya bahas sebelumnya, kalian bisa cek di video sebelumnya ya. Kali ini asesmen ketiga, tapi yang bagian pilihan berganda. Ada 10 soal yang mau saya bahas ya. Yuk langsung aja saya mulai soal nomor 1. Berikut reaksi kesetimbangan yang melibatkan beberapa oksida nitrogen. 3NO gas setimbang NO2 gas setimbang N2O gas. Jika sistem dikompresi, peristiwa yang terjadi adalah ini 3NO, ini gas semua ya, berarti semuanya kepakai ini. N2O. Koefisien di kiri ada 3, koefisien di kanan 1 tambah 1 berarti 2 ya. Nah, kenapa saya bahas koefisien? Karena di sini ada kata dikompresi. Dikasih tekanan besar. Dinaikin tekanannya. Ya, itu sama juga dengan tekanan diperbesar, itu sama dengan memperkecil volume. Nah, kalau tekanan diperbesar, memperkecil volume, nanti akan bergeser, kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang koefisiennya kecil. Jadi dalam hal ini nanti bergeser ke kanan, ke arah produk. Nah, jika kesetimbangannya bergeser ke arah produk, kita lihat yang A. NO2 berkurang. NO2 kan produk, justru NO2-nya bertambah. NO-nya bertambah, NO itu reaktan, justru kan pindah ke kanan. Berarti reaktannya berkurang. Gitu ya. Karena ini yang dimainkan adalah tekanan dan volume, maka harga K tetap. Harga K itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Ini kan suhu nggak dibahas, berarti K-nya akan tetap. Gitu ya. Tekanan diperbesar sama dengan memperkecil volume, akan bergeser ke arah reaksi yang jumlahnya lebih dikit secara koefisiennya. Dalam hal ini ke kanan. Lanjut ya, bisa ya nomor 1 ya. Nomor 2, ada reaksi kesetimbangan berikut, Cl2 gas, H2O liquid, setimbang Cl- aqueous, ClO- aqueous, dan H+ aqueous. Jika dalam reaksi tersebut ditambahkan suatu reagen, maka akan menghasilkan reaksi balik. Reaksi balik itu maksudnya reaksi yang ke kiri ya. Reagen yang dimaksud adalah, nah ini kita harus bongkar nih. Kalsium hidroksida itu adalah CaOH2. Berarti ada Ca2+ dan 2OH-. Nah, kalau ada OH-, nanti OH-nya akan bereaksi dengan H+. Artinya H+ akan berkurang. Kalau H+ berkurang karena H+ adalah produk, maka nanti reaktannya akan bergeser ke produk. Ya, jadi akan bergerak ke kanan. Ya, sementara yang diminta adalah yang balik ke kiri. Ya, dicek satu-satu nih. Asam klorida kan HCl, ada H+, ada Cl-. Nah, itu kan ada ion yang sama gitu ya, H+. Jadi kalau kita tambahkan HCl, kita sama aja dengan menambahkan H+. Kalau H+ yang di kanan ditambah, kesetimbangannya geser kemana? Ke kiri. Ya, jadi kalau satu sisi ditambah, gesernya ke sisi lain. Kalau kanan ditambah, geser ke kiri. Kalau kiri ditambah, geser ke kanan. Gitu-gitu aja ya. Untuk case yang A tadi, kalau satu sisi dikurangin, maka nanti kesetimbangan ke sisi itu sendiri. Makanya yang A tadi karena H+-nya berkurang, gesernya malah dia ke kanan, ke produk ya. Ini udah dapat jawabannya. Yang diminta kan yang arah kiri ya. Gas oksigen dan nitrogen nggak ada dibahas di sini. Gas klorin ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri kan? Ini Cl2. Kalau klorin ditambah, maka pasti akan ke kanan. Paham ya? Jadi opsi yang tepat adalah yang B. Nomor 3, disajikan suatu reaksi kesetimbangan C2H2 tambah H2O setimbang CH3 CHO. Delta hanya negatif, exotherm.
jumlah etanol yang dihasilkan akan maksimal jika etanol itu yang ini ya. Jadi simpelnya soal ini nanya gimana sih caranya dia supaya ke kanan gitu, karena etanolnya di kanan. Oke. Lalu kita cek suhu naik, dia akan nanti ke endo. Karena reaksi itu eksoterm ke kanan, endoterm ke kiri. Kalau suhu naik malah nanti dia ke kiri. Efeknya etanol berkurang. Sementara dia minta supaya etanolnya banyak. Berarti yang A salah. Volume diperbesar ke koef yang besar. Koef besar di kiri ada 2 koefisien, di kanan 1. Berarti dia kiri. Salah yang B. Tekanan diperkecil itu juga sama dengan memperbesar volume, karena tekanan dan volume berbanding terbalik. Salah ya. B dan C itu sama sebenarnya ya. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran, dia cuma mempercepat terjadinya kesetimbangan. Yang E lah ini tinggal jawaban yang mungkin. Gas yang terbentuk, etanol yang terbentuk segera diambil. Dengan kata lain, mengurangi etanolnya. Jadi etanolnya diambil kan dia berkurang. Ketika etanolnya berkurang, maka nanti C2H2 dengan H2O bereaksi lagi, membentuk etanol. Jadi geser ke kanan. Gitu ya. Ini yang E, yang tepat, yang 3. Nomor 4, ada reaksi kesetimbangan CaSO4 solid setimbang Ca2 plus aqueous tambah SO4 2- aqueous. Apa yang terjadi jika larutan Na2SO4 ditambahkan ke dalam sistem? Na2SO4 2Na plus SO4 2-. Nah, di sini ada ion yang sejenis, ion senama SO4 2-. Nih. Jadi ketika Na2SO4 ditambah, itu sebenarnya sama saja dengan menambah SO4 2-. Gitu ya. Jadi yang sisi kanannya bertambah. Kanan banyak, makin banyak. Gesernya kemana? Geser ke kiri. Itu aja ya. Satu sisi ditambah, lari ke sisi lainnya, sebaliknya. Lalu terus apa lagi nih data-data? Nah, kalau dia gesernya ke kiri, saya tulis ulang deh, CaSO4 Ca2 plus tambah SO4 2-. Kalau dia geser ke kiri, berarti kan nanti si SO4 2- bereaksi dengan si Ca2 plus membentuk CaSO4 kan? Artinya Ca2 plus akan berkurang karena dia bereaksi terpakai gitu, menghasilkan CaSO4. Paham ya kata-katanya ya? Jadi CaSO4-nya berkurang. Mana CaSO4 berkurang? Ini, dan ini. Ya, karena tadi ke kiri, maka CaSO4-nya nanti akan bertambah. Jadi cari yang CaSO4-nya bertambah. Tetap salah, berkurang, salah, bertambah. Nah, inilah opsi yang tepat. Cari dulu dari zat yang ditambahkan itu ion senamanya, yang sejenisnya. Baru cari dia posisinya di kiri atau kanan. Gitu ya. 4 dadu. 5. Reaksi kesetimbangan berikut yang akan menghasilkan produk lebih banyak. Berarti dia ini minta supaya yang ke kanan ya. Jika tekanan diperbesar. Tekanan diperbesar sama dengan volume diperkecil berbanding terbalik, nanti akan geser ke koefisien berbanding lurus dengan volume, terbalik dengan tekanan ya, yang ke koef kecil. Tadi dia minta adalah supaya dia ke kanan, ke produk. Berarti carilah produk yang koefisiennya lebih dikit daripada reaktannya. Ya. Jadi bisa dibilang koef reaktan lebih besar dari produk, atau ya bolehlah produknya lebih kecil ya. Kita lihat yang A. Harus hati-hati yang A ini, dia heterogen ya. Ini ada solid, ada gas. Ini kesetimbangannya heterogen. Solid coret. Berarti kan di kiri tinggal 1 koefisien, di kanan 1. Oke,
Salah ya, kan yang diminta harus yang di kanan lebih kecil. Yang B, coret yang solid, berarti di kiri 1, di kanan 2. Terbalik ya. Yang C, di kiri 2, di kanan 7. Karena semua ini gas ya. Kok 7? Sorry, 6 ya. Sini ada 1 tambah 5, 6, terus di sini 2. Tetap salah. Yang D, di kiri 2 tambah 1, berarti 3. Kanan cuma 2. Nah, ini yang benar, yang dadu. Kalau yang E, semuanya gas aman. Di kirinya 5, kanannya 5. Udah jelas salah. Oke, jadi opsi yang tepat untuk nomor 5 adalah yang dadu. Lanjut nomor 6, ada FeCl3 bereaksi dengan larutan KSCN membentuk ion FeSCN2+ yang berwarna merah menurut persamaan reaksi Fe3+ tambah SCN- setimbang FeSCN2+. Jika ke dalam sistem tersebut ditambahkan air pada suhu tetap, yang akan terjadi adalah, tulis ulang, ini aqueous semua ya, SCN- FeSCN2+. Tadi warnanya apa ya? Warna merah ya. Ini ya, keadaan awalnya ya. Sebenarnya ada kunci di sini. Kalau suhu tetap, maka K tadi tidak berubah atau tetap. Jadi cek dulu itu. Nah, ini kan makin kecil udah salah. Jadi kita bisa eliminasi. Makin besar salah. Tetap masih mungkin, makin besar salah. Jadi opsinya kalau nggak C, D. Paham ya? Oke, lalu kita lihat yang C. Konsentrasi ion Fe3+ dan ion SCN- bertambah. Kan tadi ditambahkan air ya. Ya, kan itu sebenarnya penambahan air akan sama kayak efek pengenceran. Yang namanya diencerkan, volume bertambah. Volume diperbesar tadi kemana? Ke koef yang besar. Koef besar mana? Kiri. Di sini ada 2, di sini ada 1 koefnya. Jadi dia lari ke kiri, artinya apa? Fe3+ SCN-nya makin bertambah. Yang tadinya merah, pasti merahnya memudar. Opsi yang tepat adalah yang C. Paham ya? Jadi eliminasi dulu harga K-nya. K tidak berubah selama suhu tidak berubah. Oke, baru efek dari zat yang ditambahkan apa terhadap kesetimbangan. Nambahin air sama dengan pengenceran. Pengenceran berarti penambahan volume. Volume ditambah lari ke koefisien yang besar. Oke. 7. Ini ada grafik, ini HOTS ya. Fe3+ ini sama reaksinya dengan yang tadi ya. Oke, ini ada konsentrasi, ada zat-zatnya. Perlakuan berikut yang menghasilkan perubahan konsentrasi sesuai grafik tersebut adalah, oke, jadi ini garis-garis ini itu menandakan dia setimbang ya. Jadi ke kanannya itu adalah apa yang terjadi setelah setimbang gitu. Kalau dilihat di FeSCN2+, setelah setimbang dia naik dikit. Naik kan? Fe3+-nya turun. SCN-nya turun. Berarti udah kebayang nggak reaksinya geser kemana? FeSCN2+. Nyambung ya, tadi FeSCN-nya naik, sedangkan dua laginya itu turun. Berarti udah pasti reaksinya bergeser ke kanan. Nah, apa efek yang dapat mengakibatkan kebergeseran ke kanan? Yang A, mengambil ion FeSCN2+. Bisa aja, tapi kan sebenarnya kalau kita perhatikan di sini nggak ada yang diambil gitu. Di awalnya flat. Itu artinya tidak ada yang diambil. Yang B, nah ini yang tepat. Kalau kita perhatikan B yang jeli, ini kan awalnya segini, terus ditambahin sampai segini.
Makanya grafiknya turun di sini kan. Jadi SCN-nya ditambah dulu banyak, baru tercapai kesetimbangan baru. SCN-nya berkurang, bereaksi dengan Fe3+, menghasilkan FeSCN2-. Oke, hati-hati ya, semoga paham ya. Nomor 8 ada kesetimbangan, tetapan kesetimbangan ya. Ada Kc, ini reaksinya. Suhu 3 data dikasih ya. Dari sini kan kita bisa lihat kalau suhunya naik. Bisa ya. Dari situ suhu naik. Ya, suhu diperbesar, lihat harga Kc-nya gimana? Kc semakin kecil. Itu berdasarkan data ya. Kc itu adalah konsentrasi produk atau yang kanan per reaktan. Suhu naik itu nanti akan bergeser ke arah reaksi yang endotherm. Kenapa endo? Karena endo butuh. Kalau suhu naik berarti kalor banyak. Endo butuh kalor. Nah, jadi itu logikanya ya. Nah, apalagi yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini? Dari sini kita bisa tentukan bahwa ketika suhunya naik, Kc-nya kecil. Artinya produknya dikit. Artinya reaksi itu bergeser ke kiri. Yuk diulangin ya. Nah, Kc kecil itu karena Kc adalah produk per reaktan, jadi Kc itu berbanding lurus dengan produk. Kalau Kc-nya kecil artinya produknya dikit. Paham ya? Semakin ditambahin suhunya, Kc-nya makin dikit. Artinya semakin ditambahin suhu, semakin ditambahin suhunya, reaksi bergeser ke kiri. Ya? Karena reaksi yang ke kiri adalah reaksi yang endotherm. Artinya reaksi ke kiri ini butuh kalor. Tapi dalam kesetimbangan yang selalu kita lihat adalah reaksi yang ke kanannya. Kalau ke kirinya endotherm, maka ke kanannya exotherm. Delta H-nya negatif. Suhu naik, Kc kecil berdasarkan data. Kc produk per reaktan. Kalau Kc kecil berarti produk kecil. Dikit. Artinya apa? Artinya reaksi itu menjauhi produk ke kiri, ke reaktan. Suhu naik endotherm. Artinya yang ke kiri itu adalah reaksi yang butuh kalor. Maka yang ke kanan adalah reaksi yang melepas kalor. Ini harus hati-hati nih kata-katanya ya. Lalu kita cek ini ya, opsinya ya, kita analisis opsinya. Yang A, reaksi kanan katanya endotherm. Kanan tadi exotherm, salah ya. Ke kiri menyerap kalor, benar. Karena endotherm kan ke kirinya. Yang C, semakin tinggi suhu, semakin banyak produk yang terbentuk. Kalau suhu naik kan ke endotherm. Endotherm tadi sebelah mana? Kiri. Kalau ke kiri berarti produk makin dikit. Salah. Makin rendah suhu, makin dikit reaktan yang berada dalam kesetimbangan. Kalau suhu rendah berarti dia bergeser ke arah exotherm ya. Ke kanan. Apa efeknya kalau ke kanan? Reaktan dikit. Produk yang banyak. Gitu kan? Jadi ini benar. Ini ada dua yang benar nih. Lalu yang E, perubahan suhu tidak mengubah. Udah pasti salah. Suhu itu pasti merubah ya. Perbandingan jumlah reaktan dan produk dalam sistem. Berarti ini saya dapatnya 2 ya. Ya nanti boleh cross check lagi ya. Oke, nomor 9 hot ini ya. Kp untuk reaksi Ag2CO3 saya tulis dulu deh. Nanti pasti butuh. Ag2CO3 solid ya, setimbang Ag2O tambah CO2. Kp untuk reaksi ini pada suhu 25 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius berturut-turut 1,5 kali 10 pangkat min 1, 3,2 kali 10 pangkat min 1. Pernyataan yang benar
Tulis dulu 25 derajat Celcius dengan 250 ya. Kp di 25 derajat Celcius adalah 1,5 kali 10 pangkat min 1, 0,15 ya. Sedangkan sini 0,32. Dari sini kan kita bisa lihat kalau suhu dinaikkan, bagaimana dengan harga Kp-nya? Kp-nya juga naik. Naik juga Kp-nya. Ingat lagi, Kp itu adalah pressure, tekanan yang kanan per tekanan yang kiri. Artinya Kp berbanding lurus dengan yang produk atau kanan ya. Kalau produknya kalau ke arah ke kanan berarti produk banyak, pasti Kp-nya juga tinggi. Sementara kalau suhu naik kan ke arah endotherm. Jadi kita hubungkan aja nih. Kp-nya naik berarti dia ke kanan. Suhunya juga dinaikkan, berarti ke arah endotherm. Artinya ke kanannya endotherm kan gitu. Langsung ketahuan. Delta H sama dengan positif. Ke kirinya pasti exotherm. Saya ulangi, suhu naik kan ke arah endotherm ya. Karena kalau suhu naik berarti kalornya banyak. Endotherm itu butuh kalor, makanya dia yang ngambil. Kp naik. Ya, berbanding lurus kali ini Kp dengan suhu. Kp naik. Kp itu adalah P dari produk atau kanan dibagi dengan P dari reaktan atau kiri. Ingat, Kp berbanding lurus dengan produknya kan? P dari produk. Nah, karena Kp-nya naik, berarti produknya banyak. Gitu kan? Berarti reaksi ini adalah reaksi yang ke kanan bergesernya. Nah, katanya juga suhu naik. Suhu naik ke endo, artinya yang ke kanan itu adalah yang endotherm. Bertanda positif. Tinggal analisis yang A, B, C, D, E. Yang A, harga delta H ke kanan kurang dari 0. Kalau endo positif tuh lebih besar dari 0 ya. Yang B, reaksi ke kanan endotherm benar. C, harga Kp ditentukan oleh jumlah Ag2O karena dia solid ya. Tekanannya nggak dihitung ya. Yang dadu, jika volume diperkecil, CO2-nya makin banyak. Kalau volume diperkecil, berarti akan ke koefisien yang kecil juga. Koefisien di kiri itu 0, karena solid ya. 0, ini 1. Volume diperkecil berarti ke kiri. CO2-nya berkurang. Harga Kp ditentukan oleh jumlah Ag2, salah ya. Kp-nya hanya dari yang solid, dari yang gas ya. Tekanannya hanya dari gas. Udah, opsi yang tepat yang B. Memang benar ya, soalnya HOTS. Oke, terakhir ya, nomor 10. HOTS juga ini harusnya. Pada suhu tertentu dalam wadah 10 liter, ada terjadi reaksi kesetimbangan 2 Pq gas, setimbang P2 gas tambah Q2 gas. Konsentrasi Pq, P2 dan Q2 saat keadaan setimbang, ini dikasih tahu setimbang ya, 0,4 M, 0,2 M, dan 0,2 M berturut-turut. Lalu kesetimbangan diganggu dengan cara ditambahkan 1 mol gas Pq. Berapa konsentrasi P2 dan Q2 pada kesetimbangan yang baru? Jadi kita cari dulu yang awal deh, kesetimbangan yang awal tadi ya. Kan dia 2 Pq, semuanya gas ya, jadi kepakai semua. P2 tambah Q2. Udah dikasih tahu nih dalam keadaan setimbang. 0,4 M, 0,2 M, 0,2 M. Dari sini kan kita bisa dapat Kc ya. Kc, konsentrasi P2 kali konsentrasi Q2 bagi konsentrasi Pq. Jangan lupa kuadrat koefisiennya ya. P2-nya 0,2, Q2-nya juga 0,2, yang bawah 0,4 kuadrat. Berarti ini adalah 0,04 bagi, ke kanan aja, 0,04 per 0,4 kuadrat 0,16 ya. 4 per 16 seperempat 0,25. Ini yang awal.
Oke. Lalu diganggulah sistem ini dengan ditambahkan 1 mol gas Peki. Gas Peki yang ditambahkan 1 mol. Kalau wadahnya kan sama 10 liter, berarti ini sama dengan 1/10, 0,1 M, mol per volume ya. Jadi total Peki sekarang berapa? Tadi kan di kesetimbangan dia ada 0,4. Ditambahin 0,1. 0,4 M tambah 0,1 M. 0,5 M lah totalnya. P2-nya ya tetap kan 0,2 M. Terus apa lagi? Q2-nya 0,2 M. Nah, ini akan mencapai kesetimbangan baru gitu. Ya, dengan akibat penambahan tadi, mereka bercampur lagi sampai nanti terjadi kesetimbangan yang baru. Paham ya? Lalu kita buat lagi keadaan yang baru ya. Tadi awal nih, setelah ditambahkan lah gitu ya, baru Peki setimbang P2 tambah Q2. MRS lagi kayak yang tadi ya. Peki yang baru menjadi 0,5 M. P2 sudah ada di awal tadi ya. Jadi yang data yang setimbang dari awal menjadi mula-mula di yang baru, gitulah. Nah, jadi yang mula-mula ini udah berisi gitu. Sisa dari yang setimbang di awal sebelum dicampur, sebelum ditambahin Peki yang baru. Oke. Lalu ini saya buat di sini kan karena kita nggak tahu berapa yang reaksi, anggap aja 2X. X, X. Di sini tanda positif yang kanan, tanda negatif yang kiri. Kenapa sih harus 2X? Bisa nggak X? Bisa aja. Yang penting perbandingannya 2:1 ya, sesuai koefisien. Tinggal turunkan 0,5 min 2X. 0,2 plus X, 0,2 plus X. Tinggal cari KC. Bukan dicari lah, masukkan rumus KC ya. Konsentrasi P2 kali konsentrasi Cl2. Kok Cl? Ki. Dibagi konsentrasi Pq kuadrat. Nah, di sini nggak ada bahas suhu. Artinya apa? Kalau suhu nggak berubah, maka Kc-nya tetap atau sama. Gitu ya. Jadi 0,25 itu sama dengan P2-nya 0,2 tambah X kali 0,2 tambah X. Sama kan P2 dengan Q2? Yang bawah 0,5 min 2X tapi kuadrat karena koefisiennya ya. Lanjut lagi kita siasatin 0,25 itu kan 0,5 kuadrat. Yang atas itu kan juga kita bisa buat 0,2 tambah X kuadrat kan. Yang bawah 0,5 min 2X kuadrat. Jadi kuadrat-kuadratnya kita eliminasi gitu. Ke atas lah ya. Jadi sisanya 0,5 sama dengan 0,2 plus X per 0,5 min 2X. Kali silang ini. Oke, ini 0,25 min 0,5 kali 2 1 ya. Berarti ini X. 0,2 plus X. Atau 0,25. Ini 0,2-nya itu ke kiri ya. Jadi 0,05. Sama dengan min X di kiri pindah ke kanan. Jadi 2X. Atau dapatlah X sama dengan 0,05 dibagi 2. 0,025. Inilah nilai X-nya. Tapi yang ditanya kan konsentrasi P2 dan Q2 pada keadaan kesetimbangan yang baru. Mana P2 dan Q2 ini? Dan nilainya sama. Jadi P2, konsentrasi P2 sama dengan konsentrasi Q2 pada saat setimbang. Sama-sama 0,2 tambah X. X-nya adalah 0,025.
Atau ini sama dengan 0,225 M. Inilah konsentrasi P2 dan Ki2 pada kesetimbangan yang baru. Opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selesai ya pembahasan saya soal asesmen ketiga, kesetimbangan kimia, tapi soal pilihan bergandanya. Ada beberapa yang memang hot ya dalam pemikiran ya, dalam high order thinking skillnya tuh harus kuat ya. Tapi mudah-mudahan bisa membantu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian terutama sedang mempelajari ini. Mohon maaf kalau ada salah kekurangan, karena saya cuma niat bantu saja. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus ya video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.